saya Rita dengan NIK 888424003 kelas 2B dari Keperawatan Untirta. Hari ini kita bakal jalan-jalan sebentar di dalam tubuh kita, tepatnya ke sistem pernafasan. Yuk lihat bagaimana paru-paru bekerja dan apa yang terjadi kalau sistem keuangan ini terganggu. Let's go! Sistem pernafasan kita itu bekerja sebagai jalur perjalanan udara yang sangat teratur. Mulai dari hidung sampai oksigen masuk ke dalam darah. Alurnya itu mulai dari hidung. Jadi ketika kita menarik nafas atau disebut inspirasi, udara pertama kali masuk lewat hidung. Bulu hidung menyaring debu besar dan mukosa hidung yang menghangatkan serta melembabkan udara. Selanjutnya, udara bergerak ke faring, tempat udara dan makanan itu bertemu. Tubuh memastikan udara tetap berada di jalur nafas. Kemudian, udara melewati laring yang punya katup bernama epiglotis. Fungsinya itu untuk menutup saluran nafas saat kita menelan. Udara lalu turun melalui trakea, pipa kuat yang disangga cincin tulang rawan agar tetap terbuka setiap kali bernapas. Di sini juga ada sel-sel penghasil mukus dan silia yang membantu menangkap debu dan mengeluarkannya keluar. Kemudian, trakea itu bercabang menjadi 2 bronkus, lalu menjadi pipa-pipa kecil bernama bronkiolus. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, jadi lebih mudah spasme. Contohnya yaitu pada asma. Keduanya itu bertugas mengantarkan udara secara merata ke seluruh bagian paru. Di ujung bronkiolus terdapat alveoli, kantong udara kecil dan tipis yang dikelilingi kapiler darah. Disinilah difusi, yaitu perpindahan gas karena perbedaan konsentrasi oksigen yang berpindah dari alveoli ke dalam darah. Kemudian karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli untuk dikeluarkan. Proses ini itu berlangsung sangat cepat. Seluruh perjalanan tadi terjadi karena kerja diafragma, otot utama sistem pernafasan. Jadi saat inspirasi, diafragma itu turun, rongga dada membesar, udara masuk. Saat ekspirasi, diafragma itu naik, udara keluar membawa CO2. Kita sudah tahu nih, normalnya sistem pernafasan itu bekerja. Tapi kalau tidak normal, pastinya akan ada gangguan dong. Yuk kita lihat bareng apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita jika sistem pernafasan itu terganggu. Tapi teman-teman, kita harus tahu nih terlebih dahulu terkait dengan nilai nafas normal atau respiratory rate. Kalau bayi, itu RR-nya adalah 30-60 kali per menit. Kalau anak 20-30 kali per menit, dewasa 16-20 kali per menit, serta lansia 14-16 kali per menit. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan sistem pernafasan yang pertama, yaitu ada efusi pleura. Jadi efusi pleura itu terjadi ketika cairan berlebih menumpuk di ruang pleura, yaitu ruang tipis antara pleura visceral atau selaput paru dan pleura parietal atau dinding dada. Normalnya ruang ini tuh hanya berisi sedikit cairan, yaitu hanya punya kurang lebih sekitar 10-20 ml cairan untuk melincirkan pergerakan paru saat bernafas. Ketika cairan itu meningkat, paru itu akan tertekan dari luar. Akibatnya paru tidak bisa mengembang penuh saat inspirasi. Volume udara masuk berkurang dan udara sulit untuk mencapai alveoli. Secara fisiologis, tekanan itu membuat inspirasi menurun, terganggu karena paru tidak dapat membuka maksimal. Kemudian pertukaran gas O2 dan CO2 itu menurun karena udara yang masuk itu lebih sedikit. Dan diafragma itu bekerja lebih keras tetapi tidak efektif karena ruang paru itu terhambat dan muncullah sesak. Efusi pleura etiologinya itu bisa dari beberapa hal. Misalnya pada gagal jantung, tekanan pembuluh paru itu naik, cairan terdorong ke pleura. Kemudian kalau misalkan pada pneumonia atau TB, pleura itu meradang dan menjadi bocor. Kalau misalkan pada kanker paru, saluran limfu pleura itu tersumbat dan akhirnya cairan itu tidak bisa diserap. Nah, untuk memastikan efusi pleura itu dilakukan pemeriksaan diagnostik seperti pemeriksaan fisik, biasanya itu suara nafasnya menurun. Kemudian ada ultrasound, USG toraks yang tampak area putih atau opasitas. Kemudian ada CT scan dan ada torakosintesis, diagnosis untuk melihat karakter cairan. Komplikasi efusi pleura yaitu ada atelektasis atau paru ngepis, kemudian ada emphysema atau cairan bernanah, terus ada fibrosis pleura atau penebalan dan pengerasan pleura dan ada gagal nafas. Nah teman-teman, biasanya pasien dengan efusi pleura itu akan menunjukkan beberapa gejala seperti sesak, napas cepat, suara napas menurun, dada terasa berat. Dan dari kumpulan gejala-gejala ini, kita bisa menentukan masalah keperawatan yang muncul, yaitu ada gangguan pertukaran gas yang muncul karena sesak dan suara napas menurun, menunjukkan oksigen itu tidak masuk optimal, serta pola napas tidak efektif yang berkaitan dengan napas cepat dangkal akibat paru terhempit. Lalu, bagaimana peran perawat dalam intervensinya? Yang pertama itu bisa posisikan semipolar, kemudian mengajarkan latihan napas dalam. Latihan ini tuh untuk membantu membuka area paru yang tertutup cairan dan meningkatkan pertukaran oksigen. Sekarang, teman-teman, kita supaya konsepnya makin kebayang, coba kita praktik napas dalam dengan gerakan sederhana ini.
Untuk intervensi selanjutnya yaitu memantau tanda-tanda sesak, memberikan oksigen bila diperlukan, dan mendampingi saat dilakukannya torakosintesis. Selanjutnya, kita ke gangguan sistem pernafasan yang kedua dengan infeksi yang mengenai alveoli. Kantong udara kecil, tempat oksigen masuk dan karbon dioksida itu keluar, yaitu pneumonia. Kalau efusi pleura itu menekan paru dari luar, nah pneumonia ini menyerang dari dalam. Pada kondisi normal, alveoli harus bersih dan berisi udara. Tapi pada pneumonia, alveoli itu justru terisi cairan radang dan juga dahak sehingga udara sulit masuk dan pasien mulai sesak. Secara fisiologis, alveoli yang penuh cairan itu membuat ventilasi menurun, pertukaran oksigen terganggu, dan tubuh merespon dengan amat cepat. Nah, kalau misalkan pemeriksaan fisik pada pneumonia itu biasanya menemukan kaki basah, kemudian diperkuat dengan fotoronsen dada infiltrat. Nah, pemeriksaan darah dan kultur dahak untuk menentukan kuman. Secara klinis, pasien pneumonia itu biasanya mengalami demam atau hipertemi, kaki basah, batuk berdahak, napas cepat, dan sesak. Dari gejala ini, ada dua masalah keperawatan, yaitu ada bersihan jalan napas tidak efektif karena sekret menumpuk dan hipertemi karena infeksi memicu peningkatan suhu tubuh. Komplikasi pneumonia misalnya ada sepsis, emphysema, gagal nafas, kemudian ada ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, dan juga ada pneumotoraks. Lalu, apa yang bisa dilakukan perawat secara nyata? Nah, untuk membantu bersihan jalan napas, perawat itu menganjurkan peningkatan hidrasi untuk mengecerkan sekret, memberikan posisi semi-Fowler, lakukan pemasangan nebulizer, membantu fisioterapi dada ringan seperti vibrasi untuk membantu mobilisasi sekret, dan juga ada batuk efektif. Sekarang, yuk teman-teman, supaya konsepnya makin terbayang lagi, kita coba salah satu intervensinya dengan praktik batuk efektif bareng-bareng. Untuk intervensi hipertemi, perawat memantau suhu, memberikan kompres hangat, memberikan asupan cairan, dan mendukung pemberian antibiotik atau antibiotik. Jadi teman-teman, sistem pernafasan itu bekerja tanpa henti untuk menjaga kita agar tetap hidup. Mulai dari hidung, bronkus, sampai alveoli, setiap bagian itu punya peran penting. Efusi pleura dan pneumonia itu adalah contoh gangguan yang bisa bikin tubuh langsung kewalahan. Nah, tugas kita yaitu untuk merawat paru-paru, hindari rokok, jaga kebersihan, dan jangan abaikan gejala sesak atau demam. Saya Anita, terima kasih sudah ikut belajar bareng. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Stay healthy dan keep breathing well. Bye-bye.